Di video kali ini kita akan bahas latihan 2.2 ya dari buku paket halaman 65. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jika jari-jari lingkaran A 7 cm, kemudian titik B berjarak 25 cm dari titik A. Coba kita cek dulu gambarnya. Titik A itu adalah pusat lingkaran ya. Kemudian di soal diketahui jari-jari lingkaran ini 7 cm. Berarti panjangnya AB ini sama dengan 7 cm. Langsung kita lengkapi gambar soalnya ya supaya memudahkan kita. Kemudian titik B ya katanya berjarak berapa? 25 cm ya terhadap titik A. Berarti panjang ruas garis AP ini sama dengan 25 cm. Yang ditanyakan berapa panjang garis singgung PB. Ini titik B, kemudian ini titik B. PB ini adalah garis singgung, berarti sudut yang terbentuk antara garis singgung dengan jari-jari itu pasti 90 derajat. Pasti saling tegak lurus ya. Berarti sekarang kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Nah, kita punya segitiga siku-siku ABP ya. Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras ya kan. Yang menjadi sisi miring di sini adalah AP ya. Sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depannya sudut siku-siku. Berarti ya langsung saja kita tulis, ini menurut teorema Pitagoras, AP kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah PB kuadrat. Ya, AP-nya diketahui 25, ini berarti 25 kuadrat. Kemudian AB-nya diketahui 7 cm, berarti di sini 7 kuadrat. Lalu yang ditanyakan ini adalah PB, ya. Nah, ini PB kuadrat. Kemudian 25 kuadrat itu kan 625, 7 kuadrat itu 49. Nah, kemudian ditambah PB kuadrat. Lalu 49 ini kita pindah ke kiri. Ya, jadinya minus. Nah, 625 dikurang 49 sama dengan PB kuadrat. Langsung kita balik aja ya, PB kuadrat itu sama dengan 576. Maka PB itu sama dengan akar 576 sama dengan 24 ya, satuannya dalam sentimeter. Artinya panjang ruas garis PB ini sama dengan 25 cm ya, gampang ya. Kita ke soal nomor 2. Pada gambar berikut BD dan CD ya adalah garis singgung lingkaran A. Nah, ini PB, ini BD ya, kemudian yang ini adalah CD. Dua-duanya adalah garis singgung. Jika sudut BAC yang ini ya diketahui 147 derajat, tentukan berapa besarnya sudut BDC yang ini. Nah, ini coba kita lengkapi dulu gambar soalnya ya. Jadi yang ditanyakan adalah sudut BDC. Kita misalkan X. Kemudian karena BD dan CD keduanya adalah garis singgung, maka sudut yang ada di sini dan di sini itu pasti 90 derajat karena keduanya saling tegak lurus ya dengan jari-jari lingkaran. Berarti sekarang kita punya segi 4 ABCD. Oh ya, sudut BAC ini di soal diketahui 147 derajat. Nah, karena kita punya segi 4 ya, segi 4 ABCD, kita tahu bahwa jumlah keempat sudut dari setiap segi 4 itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, kita ikuti saja. Berarti untuk sudut ABD, lalu kita jumlahkan dengan sudut BDC, ini yang ditanyakan ya. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan sudut DCA, lalu ditambah dengan sudut BAC, itu harus sama dengan 360 derajat ya. Yang ditanyakan adalah sudut BDC. Ini yang ditanyakan ya. Berarti langsung aja kita masukkan data-datanya ya. Sudut ABD ini kan 90 derajat tegak lurus. Kemudian sudut BDC kita misalkan X, lalu sudut DCA ini juga 90 derajat. Ya kan? Sudut BAC 147 derajat sama dengan 360 derajat ya.
Berarti nanti X itu akan sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat dikurang 90 derajat kemudian dikurang 147 derajat. Ya, ini kita pindah ke kanan semuanya, makanya tandanya berubah menjadi negatif. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Kalau ini tandanya tetap. Ya, oke, tinggal dihitung. Jadi kalau 90 ditambah 90 itu kan 180 derajat. Kemudian kalau 360 dikurangi 180 itu ya sama dengan 180. 180 dikurang 147 itu akan sama dengan 33 derajat. Nah, ini jawabannya. Ya, karena X sama dengan 33 derajat, maka besarnya sudut BDC, nah, yang ini juga sama dengan 33 derajat. Ya, gampang ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3 ya, latihan 2.2 dari buku paket halaman 65. Ayo berpikir kreatif. Bram, seorang navigator kapal laut, tahu bahwa jari-jari lingkaran bumi panjangnya 6.371 km. Ruang kemudi kapal berada pada ketinggian 40 meter dari permukaan laut. Nah, tentukan jarak cakrawala yang dapat Bram lihat. Nah, untuk soal nomor 3, ya, konsepnya itu sudah pernah kita bahas ketika kita belajar tentang eksplorasi 2.2 ya di video sebelumnya, di video materi. Jadi waktu itu kita belajar bahwa untuk menghitung jarak antara navigator kapal laut terhadap pelabuhan ya. Jadi navigator kapal laut itu ada di titik O, kemudian pelabuhan yang dilihat di cakrawala itu ada di titik H. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk menghitung jarak dari titik O ke titik H, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ini ya. Jadi R plus H kuadrat sama dengan R kuadrat plus D kuadrat. Nah, mungkin bagi adik-adik yang belum menyaksikan video sebelumnya, video materi sebelumnya ya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya nanti nyambung dengan pembahasan di soal nomor 3 ya. Oke, jadi nanti rumus yang kita gunakan adalah yang ini. R plus H kuadrat sama dengan R kuadrat plus D kuadrat. Jadi kalau R besar itu adalah jari-jari bumi, ya kan? Kemudian di sini ada H. H itu adalah ketinggian navigator. Kalau di soal nomor 3 berarti ketinggian ruang kemudi kapal ya terhadap permukaan laut. Itu adalah H. Oke. Kemudian nanti yang kita cari, yang kita hitung itu adalah D-nya. Jadi D di sini adalah jarak cakrawala yang dapat dilihat oleh Bram. Ya, saya tuliskan dulu rumusnya, berarti R plus H ini dikuadratkan sama dengan R kuadrat plus D kuadrat. Nah, ini sebenarnya juga merupakan teorema Pythagoras ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ya. Satuan kilometer ini perlu kita ubah ke dalam satuan meter karena ketinggian ruang kemudi kapal dinyatakan dalam meter ya, supaya tidak terlalu menyulitkan kita dalam perhitungannya nanti. Mungkin nanti kita menggunakan kalkulator ya, karena angkanya lumayan besar. Jadi untuk R-nya ini menjadi 6 juta, ya kan? 6371. Jadi 6.371.000. Nah, kemudian nanti kita tambah dengan H, H-nya adalah 40. Ya, ini dikuadratkan sama dengan, ini R-nya kita tulis ulang ya, berarti 6.371.000. Ini sudah dalam satuan meter ya. Ini kita kuadratkan, baru kita tambahkan dengan D kuadrat. Ingat tujuan kita di sini adalah menghitung D. Nah, D-nya ini berapa ya? Oke, 6.371.000. Ini kalau kita tambahkan dengan 40 ya, itu nanti hasilnya adalah 6.371, kemudian di sini 040 ya. Ini saya menggunakan kalkulator ya. Lalu ini dikuadrat sama dengan 6
371, nolnya ada 3, kemudian dikuadratkan plus D kuadrat ya. Kemudian ini nanti kalau kita hitung ya 6 juta sekian, ini kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah berapa ini? 40 ya. Kemudian 590, 150, 681, 600. Nah, nanti silakan dicoba dihitung sendiri ya. Kemungkinan saya kurang teliti atau bagaimana, yang jelas caranya seperti ini ya. Kemudian ini 6.371.000 dikuadratkan ya. Hasilnya itu adalah 40, 589, kemudian 641, kemudian di sini 0000. Nah, seperti ini sama dengan D kuadrat. Oh ya, ini tandanya berubah menjadi negatif ya karena pindah ruas ke kiri. Lalu kalau 40, 590 sekian-sekian, ini kita kurangi dengan 40, 589 sekian-sekian. Ini nanti hasilnya adalah 509, 681, 600. Nah, ini sama dengan D kuadrat. Sehingga untuk D-nya kita lanjutkan di atas ya. Itu akan sama dengan akar 509, 681, 600. Nah, ini di akar ya. Hasil akhirnya adalah 22.576 ya. Ini satuannya dalam meter. Nah, sekarang kita kembalikan satuannya menjadi kilometer ya. Jadi kalau dari meter ke kilometer itu kan naik 3 ya kan, berarti dibagi dengan 1000. Berarti langsung aja nih 22,576 kilometer ini hasilnya. Artinya jarak cakrawala yang dapat dilihat oleh Bram itu adalah 22.576 kilometer. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3 ya. Terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.